Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi yaitu mengenai operasi aljabar pada vektor. Sebelum masuk ke materi untuk video kali ini, saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah melihat atau menonton video saya ini, kalian akan dapat menentukan operasi aljabar vektor. Apakah kalian sudah tidak sabar? Yuk, langsung saja kita mulai. Materi pada operasi aljabar vektor ini, kita akan mempelajari yang pertama yaitu penjumlahan vektor, yang kedua pengurangan vektor, dan yang ketiga perkalian vektor dengan skalar. Untuk ketiga pembahasan ini, itu hampir sama dengan pembahasan kita pada sebelumnya. Tetapi yang berbeda itu, pada video sebelumnya itu kita membahas operasi vektor secara geometri. Dan sedangkan pada video kali ini, kita akan membahas operasi vektor itu dia secara aljabar. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu penjumlahan vektor. Jika diketahui vektor A sama dengan seperti ini, dan vektor B seperti ini, maka penjumlahan dari vektor A dan vektor B yaitu seperti ini. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2 ditambah B1, B2 sama dengan A1 ditambah dengan B1 dan yang A2 ini ditambah dengan B2. Begitu juga pada penjumlahan vektor dimensi ruang 3. Jika diketahui vektor A seperti ini dan vektor B seperti ini, maka hasil dari penjumlahan vektor A dan B adalah A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah dengan B3. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengurangan vektor. Jika diketahui vektor A seperti ini dan vektor B seperti ini, maka pengurangannya yaitu A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi dengan B2. Dan begitu juga dengan pengurangan pada dimensi ruang 3. Jika diketahui vektor A seperti ini dan vektor B seperti ini, maka pengurangannya yaitu vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, dan yang terakhir A3 dikurangi dengan B3. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Jika diketahui vektor A seperti ini dan skalar K, maka perkalian dari K dikali vektor A sama dengan K dikali A1 dan A2 sama dengan K dikali A1, K dikali A2. Jika diketahui vektor A seperti ini dan skalar K, maka K dikali vektor A-nya yaitu K dikali A1, K dikali A2, dan K dikali A3. Bagaimana semuanya? Dari pembahasan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar.
Jika tidak, agar kalian lebih memahami mengenai operasi aljabar pada vektor, kita langsung saja masuk pada contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil operasi vektor berikut. 2 min 1 ditambah min 7,5. Dan yang B seperti ini. Maka kita akan selesaikan terlebih dahulu, yaitu nomor 1A-nya. Untuk hasil penjumlahannya, jadi yang akan kita lakukan yaitu 2 ditambah min 7, itu dia hasilnya min 5. Min 1 ditambah 5, itu dia hasilnya 4. Jadi, hasil untuk penjumlahan nomor 1A yaitu min 5,4. Lanjut, kita akan bahas nomor 1B. Nah, perhatikan di sini ada skalar K-nya. Jadi kita pertama-tama terlebih dahulu kita selesaikan perkalian ini dan perkalian yang ini. Jadi di sini 5 dikali 3 15, 5 dikali 1 5, 5 dikali 2 10, dikurang 2 min 1,3 dikurang ini 2 dikalikan 5 hasilnya 10, 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali min 1 itu dia hasilnya min 2. Langkah yang selanjutnya, sekarang kita tinggal kurangkan saja. 15 dikurangi 2 yaitu 13, 13 dikurangi 10 itu dia hasilnya 3. Lanjut 5 dikurangi min 1 itu dia hasilnya 6. 6 dikurangi 6 itu dia hasilnya 0. Lanjut 10 dikurangi 3 itu dia hasilnya 7. 7 dikurangi min 2 itu dia hasilnya 9. Jadi hasil untuk nomor 1B yaitu 3,0,9. Dari contoh soal nomor 1, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita langsung saja masuk pada contoh soal yang kedua. Diketahui vektor P seperti ini dan vektor Q seperti ini, maka tentukan vektor R yang memenuhi persamaan berikut. Yang A yaitu 5 kali vektor P sama dengan vektor R ditambah 2 vektor Q. B yaitu 4 vektor P ditambah 3 vektor R ditambah 2 vektor Q sama dengan vektor P dikurang 4 vektor Q. Kita selesaikan terlebih dahulu yaitu yang nomor 2A ini. Untuk contoh soal nomor 2, ini kita disuruh menentukan vektor R-nya. Jadi yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu kita substitusikan terlebih dahulu vektor P dan vektor Q-nya. Kita substitusikan menjadi 5 dikali 4 vektor I dikurang 2 vektor J ditambah vektor K sama dengan vektor R ditambah 2 dikali vektor I ditambah 3 vektor J dikurangi 2 vektor K. Nah, di sini ada skalar, di sini juga ada skalar. Jadi kalian kalikan terlebih dahulu, kalikan masuk menjadi 20 vektor I dikurangi 10 vektor J ditambah 5 vektor K sama dengan vektor R ditambah 2 vektor I ditambah 6 vektor J dikurang 4 vektor K. Selanjutnya kita pindah ruaskan kanan ini ke ruas kiri.
menjadi 20 vektor I dikurang 2 vektor I dikurang 10 vektor J dikurang 6 vektor J ditambah 5 vektor K ditambah 4 vektor K sama dengan vektor R. Jadi di sini hasilnya, karena di sini sudah sama-sama vektor I, jadi kita langsung saja kurangkan. 20 dikurangi 2 itu dia hasilnya 18 vektor I min 10 vektor J dikurangi 6 vektor J itu dia menjadi min 16 vektor J ditambah 5 vektor K ditambah 4 vektor K itu dia menjadi 9 vektor K sama dengan vektor R. Jadi nilai dari vektor R-nya yaitu 18 vektor I dikurang 16 vektor J dan 9 vektor K. Di sini yang perlu kita perhatikan lagi satu, karena di sini soalnya dia berbentuk seperti ini, maka hasil dari vektor R-nya dia juga harus berbentuk seperti ini. Bagaimana untuk nomor 2A? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita langsung saja akan membahas contoh soal nomor 2B. Yang B, di sini perhatikan, di sini ada vektor P, di sini dia juga ada vektor P. Karena yang dicari adalah vektor R, nah di sini untuk vektor R ini yang di ruas kiri dia sudah bertanda positif. Jadi kita biarkan dia ada di ruas kiri. Jadi yang akan kita pindahkan yaitu vektor P dan vektor Q ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3 vektor R sama dengan vektor P dikurang 4 vektor P dikurang 4 vektor Q dikurang 2 vektor Q. Lanjut 3 vektor R sama dengan vektor P dikurang 4 vektor P, ini dia menjadi min 3 vektor P dikurang 4 vektor Q dikurang 2 vektor Q, ini dia menjadi min 6 vektor Q. Nah, setelah kita sampai sini, maka kita tinggal substitusikan saja vektor P dan vektor Q ini. Menjadi 3 vektor R sama dengan min 3 dikali 4 vektor I dikurang 2 vektor J ditambah vektor K dikurangi 6 dikali vektor I ditambah 3 vektor J dikurang 2 vektor K. Lanjut kita akan kalikan masuk ini terlebih dahulu sehingga menjadi 3 vektor R sama dengan min 12 vektor I ditambah 6 vektor J dikurang 3 vektor K dikurang 6 vektor I dikurang 18 vektor J ditambah 12 vektor K. Lanjut 3 vektor R sama dengan, nah di sini kita akan menjumlahkan atau mengurangi pada vektor yang sejenis. Di sini dia vektor I, otomatis kita akan kurangkan dengan yang ini, vektor I. Ini menjadi min 12 vektor I dikurang 6 vektor I menjadi min 18 vektor I. 6 vektor J dikurang 18 vektor J itu dia menjadi min 12 vektor J min 3 vektor K ditambah 12 vektor K itu dia menjadi 9 vektor K. Nah, di sini perhatikan, yang ditanyakan itu adalah vektor R. Sedangkan yang di sini dia masih ada angka 3. Agar angka 3 ini dia hilang, jadi kita otomatis semuanya ini kita sama-sama bagi dengan 3. Menjadi vektor R sama dengan
min 6 vektor I dikurang 4 vektor J ditambah 3 vektor K. Jadi untuk hasil vektor R pada nomor 2B yaitu min 6 vektor I dikurang 4 vektor J ditambah 3 vektor K. Bagaimana semuanya? Dari contoh soal nomor 1A, B, dan nomor 2A dan B, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, sekali lagi saya ingatkan, kalian bisa langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka demikian pembahasan mengenai operasi aljabar pada vektor. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah melihat atau menonton video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya, yaitu mengenai perbandingan vektor dan koordinat.